Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam pemirsa Sabda Alam dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Di masa pandemi ini kita perlu banyak bertanya, kita perlu banyak sumber sebagai bahan kita untuk merenung. Kita perlu koreksi diri, koreksi semua keadaannya harus kita sama-sama koreksi. Kebetulan pada malam hari ini kita sedang berada di kediaman saudara kita yang sangat luar biasa ya. Beliau senang sekali membagikan ilmu pengetahuan beliau ya, yang luar biasa, karena beliau ini adalah seorang ahli filsafat, karena basic beliau ini filsafat. Kita selalu akan mengkaji segala sesuatu ini dengan pertanyaan-pertanyaan, karena kata beliau yang paling saya ingat itu adalah segala sesuatu dimulai dari keraguan. Dari keraguan itulah orang terpancing untuk bertanya. Dengan bertanya kita akan mendapatkan banyak hal, banyak ilmu. Oke, kita mulai saja. Tema kita pada malam hari ini adalah pandangan orang terhadap COVID tidak akan pernah sama. Ya, tidak akan pernah sama. Tergantung dari pola pikir yang muncul dari diri mereka sendiri. Tetapi itu pasti ada yang mempengaruhi. Bang, Ya, agama mengajarkan itu pasti tidak akan pernah berbeda kepada setiap orang. benar. Tetapi penerimaan orang justru berbeda-beda. Contoh ini dalam kasus COVID sekarang ini, si A mengatakan COVID itu tidak berbahaya, si B mengatakan ini bahaya sekali, si C mengatakan ya udah biasa-biasa aja, yang lain mengatakan udah tawakal aja, serahin semua sama Tuhan gitu kan. Ya, Ini menurut abang ini pandangan seperti ini seperti apa sebenarnya? Apakah ini dipengaruhi oleh latar belakang di mana mereka belajar atau aliran-aliran agama yang mereka ikuti? Kan banyak aliran kan, ya. banyak sekali aliran, kelompok-kelompok agama juga banyak sekali. Mungkin kita butuh penjelasannya itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Andre. Di sini ada dua hal yang saya lihat dari pernyataan Bang Andre tadi. Ada dua hal. Yang pertama mengenai masalah sikap orang beragama, sikap agamawan atau sikap orang beragama. Misalnya di satu agama nih, bagaimana dia mensikapi agama itu. Sikap orang beragama itu bermacam-macam. Ada yang sangat percaya sehingga dia terlalu fanatik. Ada yang agama itu direspon biasa saja. Ada yang tidak percaya a priori sama percaya, kadang percaya, kadang tidak. Di saat dia menguntungkan dia percaya, di saat dia merugikan dia tidak percaya, dan seperti itu. Atau taat, dan seperti itu. Artinya, atau ada yang tidak taat sama sekali dan tidak mengabaikannya. Nah, sehingga tingkatan-tingkatan orang dalam beragama itu pun bermacam-macam, kan begitu. Jadi tingkatannya itu bermacam-macam. Tetapi terkadang tingkatan ini ada baiknya, Bang. Baiknya adalah ya dengan adanya tingkatan ini orang bisa menasihati satu dengan yang lainnya. Dengan adanya yang taat, yang tidak taat, yang terlalu taat, yang sangat taat bisa menjadi tutor, bisa menjadi guru, bisa menjadi mursyid kalau dalam bahasa agamanya. Yang tidak taat kemudian bisa menjadi ajang dakwah, kan seperti itu. Nah, itu mengenai masalah sikap beragama. Tetapi yang lebih besar itu terkait sikap beragama ini berbeda dengan aliran-aliran beragama. Jadi harus dibedakan. Kalau aliran itu begini, setiap agama baik agama samawi maupun non samawi, kalau yang populer dikenal dalam kajian keagamaan itu, atau agama mana saja. Kalau misalnya kita membuka Encyclopedia of Religion, artinya ensiklopedia itu 5.000-an jumlah agama, Bang, bahkan lebih gitu loh. Nah, jadi Baru tahu saya. 5.000-an. Jadi, nah, Itu semua masih bertahan, Bang? ada yang masih bertahan dan ada agama yang terbaru sekarang kan, kalau tidak salah namanya agama Mormon di Amerika. Apa? Agama Mormon. Ada agama yang sudah bubar?
Oh banyak agama yang sudah bubar bang. Oh. Yang tidak ada itu banyak. Jadi sekitar 5 ribuan dalam Encyclopedia of Religion itu. Nah, kalau aliran itu dalam satu agama. Dalam satu agama itu kemudian memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Memiliki, nah ini terkait dengan apa namanya, mungkin dengan di awalnya adalah kemampuan personal seseorang dalam mendalami, menghayati, menginterpretasi ajaran agamanya, kemudian memiliki pengikut dan membentuk pengikut baru. Seperti itu. Jika saya tidak salah, dalam agama Islam sendiri bang, dalam Islam sendiri itu ada sebuah kitab namanya, sebentar, kitab Al-Milal wan Nihal. Milal itu artinya kelompok, firqah. Nihal itu artinya kelompok-kelompok beragama. Jadi Al-Milal wan Nihal. Jadi aliran-aliran dalam Islam itu ditulis oleh Imam Asy'arani namanya kalau tidak salah. Jadi dia membagi lebih dari 4.000 aliran yang pernah berkembang dalam Islam itu. Mulai dari yang kecil sampai yang besar itu. Tetapi secara umum kemudian kan, secara umum ini aliran ini dikategorikan menjadi dua. Ada yang Sunni dan ada yang Syiah. Tetapi kalau misalnya kemudian yang Syiah punya bagian, yang Sunni punya bagian tersendiri. Tetapi dalam etika pemahaman, baik Sunni atau Syiah itu, orang itu kait dengan pertanyaan abang yang pertama itu dalam mensikapi COVID-19 itu ada yang tawakal, ada yang pasrah, atau ada yang memiliki jiwa berjuang luar biasa, dan ada yang 50-50 dalam menghadapi sesuatu. Seperti itu bang. Jadi terkait itu, misalnya terkait dengan COVID-19 tadi, ya ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi kalau dalam sikap beragama itu ada yang wah sudahlah, ini merupakan kehendak Tuhan, ini memang takdir, sehingga cenderung apa namanya, bukan putus asa sih, Menerima apa adanya. ya artinya berusaha itu minim usahanya itu. Tapi ada yang mengatakan wah ini memang karena ulah kita, jika bukan karena ulah kita ya ini tidak akan terjadi, karenanya ini kekeliruan kita, mari kita perbaiki gitu loh. Nah tetapi ada yang melihat kemudian di samping ini ulah kita juga merupakan ketentuan, seperti itu. Oke. Kalau abang sendiri itu sikapnya seperti apa? Begini, sebelum saya jelaskan itu sikap dalam menghadapi COVID-19 ini, saya pertegas lagi, memperuncing lagi mengenai masalah aliran tadi. Jadi secara umum aliran itu ada 3 tadi saya katakan. Ada namanya yang sangat populer ini, ada namanya Jabariyah. Jadi Jabariyah itu namanya Jabaro itu majbur, terpaksa. Jadi Jabaro memaksa. Jadi majbur itu orang yang terpaksa, dipaksa untuk melakukannya. Nah Jabariyah itu adalah seakan-akan seluruh makhluk di muka bumi ini sebelum dia diciptakan dia pun sudah memiliki regulasi hidup. Jadi kapan lahir, kapan mati, sebesar apa rezeki, kapan menikah, bagaimana, apakah dia orang kaya atau tidak, ganteng atau tidak, hitam putih, ini sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan sejak zaman azali. Sehingga Artinya setiap orang sudah punya perannya sendiri. setiap orang sudah memiliki perannya sendiri. Ini paham Jabariyah. Sebentar dulu. Ini basic dari ajaran Jabariyah itu. Manusia itu majbur. Dia hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan, begitu dia diciptakan sudahlah. Jadi cenderung orang Jabariyah ini apa namanya dalam terminologi agama itu artinya cenderung menerima apa adanya. Misalnya sekarang terjadi, oh itu memang sudah kehendak. Jadi cenderung menerima apa adanya. Jadi segala sesuatunya itu sudah dikehendaki sejak zaman azali. Sebelum dia dilahirkan. Apa yang mendasari pemikiran itu? Kan mereka juga menggunakan Al-Quran, Bang. Benar. Karena ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan akan
mencelakai juga siapa yang dikehendakinya. Tapi di Al-Quran juga ada yang bilang fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Itulah dalil yang lain yang nanti yang akan digunakan oleh aliran yang lain. Makanya saya katakan tadi, terbentuknya aliran ini awalnya dimulai oleh tokoh, Bang. Oh ya, Dimulai oleh tokoh yang memiliki pemahaman tersendiri, kan? berarti Jadi setiap orang itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan ahli dalam persoalan yang berbeda. Nah, pemahamannya itu kemudian menelurkan pemikiran, memiliki pengikut, dan itu yang diikuti dan masyhur kemudian seperti itu. oke. Kemudian sebaliknya, Nah, sebaliknya, selain Jabariyah itu ada namanya Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah ini cenderung meletakkan bahwa segala sesuatu itu berdasarkan hasil manusia. Jadi, kalau tadi kan dalil yang mereka gunakan itu Allah Subhanahu wa taala itu memang yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, kan? Atau ada juga ketika kita umat Islam itu ketika ini duduk antara dua sujud, bagaimana doa Rabbi firli warhamni wajburni. Jadi sudah dipaksa gitu loh. Yang memaksa kita itu aliran Jabariyah. Tapi kalau aliran Qadariyah lain lagi. Dia meletakkan bahwa itu usaha manusia. Karena ada juga ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manusia itu Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasib dirinya sendiri. Jadi dan banyak ayat yang digunakan. Misalnya contohnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau misalnya apa yang diusahakan ya itu yang akan didapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikehendaki lebih dulu gitu loh. Nah, ini menurut aliran Qadariyah. Sangat kontraproduktif dengan aliran Jabariyah tadi. Ada yang diantara keduanya. Jadi dia melihat di sana ada kehendak Tuhan sebagai zat yang maha luar biasa, tetapi juga di sana ada ikhtiar manusia. Dan ini juga mereka punya dasar sendiri. Tuhan sudah menghendaki lah, tetapi kehendak Tuhan itu mampu dirubah. Ada sebuah, kalau tidak salah saya pernah mendengar sebuah hadis, la yunqadul qada'a illa du'a. Jadi bahkan tidak ada yang mampu merubah qada itu, menentukan kembali ketentuan yang sudah ditetapkan itu, kecuali doa. Tapi kan syarat doa kemudian tidak hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada usaha, kan? Nah, aliran yang ketiga inilah yang disebut dengan aliran sunnah wal jamaah. Nah, sepertinya saya lebih cenderung pada aliran yang ketiga ini. Artinya meletakkan bahwa ada ikhtiar manusia, tapi apapun ikhtiar manusia itu tetap final decision itu ada di zat yang maha kuasa. Kembali ke COVID-19. Karenanya kita jangan salah, Bang Andre nih. iya, Ya, jangan salah. Misalnya dari saya juga kasihan, semoga aparat kita sekarang ini tetap segar bugar, tidak ada halangan, pemerintah kita sukses dalam, karena tipologi umat beragama itu seperti itu. Jadi ada 3. Ada orang yang Jabariyah, nanti mungkin bisa menemukan orang yang Jabariyah yang tidak peduli. Bahkan ini penyakit datang dari Tuhan, semuanya datang dari Tuhan, kalau saya mati ya mati, kan seperti itu. Jangan salah. Kalau orang paham, ini alirannya Jabariyah. Ini alirannya Jabariyah. Tapi kalau ada kemudian begitu diberitahu langsung dia terdepan, ini aliran Qadariyah. Tetapi ada misalnya yang membutuhkan ada teman lihat kumulatif, kemudian bagaimana mempertimbangkan keadaan, mempertimbangkan sosial, mempertimbangkan segala macam. Ini mungkin aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada ikhtiar, tapi ada doa di dalamnya. Nah, harapan saya kemudian Bang Andri, jika ada fenomena seperti ini, siapapun, misalnya ketika kita sudah mengidentifikasi, dia dalam beragama itu aliran Jabariyah loh, ya kan? iya. Mari kita ajak diskusi sehingga bisa menengahi. Bisa-bisa misalnya, semoga saja bukan berarti kita memaksanya keluar dari alirannya, tidak. Tetapi kan setidaknya dia open management, open shift.
lebih terbuka dalam ruang dialog itu, sehingga tidak terlalu menyulitkan ketika mau dilaksanakan persoalan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan kemaslahatan bersama. Saya kira itu. Oke Bang, terima kasih. Tetapi menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Tapi ada sedikit yang menggelitik saya mengenai, terutama ya, sekarang ini kan yang paling populer itu kan yang ketiga ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang Jabariyah ataupun yang Qadariyah, Ya. saya sendiri ya secara pribadi tidak melihat gitu loh, tidak melihat ada organisasinya atau apa ya. Kalau yang lain kan ada, misalnya di bernaung di bawah ya Nahdlatul Ulama yang terkenal kan, kemudian Muhammadiyah. Kalau di Lombok sendiri ada namanya Nahdlatul Wathon kan. Nah, kalau yang dua tadi ini ada nggak itu? Nah ini Bang Andre, tadi saya mungkin karena ketika mempelajari aliran-aliran ini, bahasanya ya aliran dalam Islam gitu kan. Ya. Aliran dalam Islam sebenarnya mirip dengan sikap beragama dalam Islam. Jabariyah ini adalah sikap beragama. Nah adapun misalnya tadi Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, Ya, yang saya tanyakan itu. Muhammadiyah, Persis, Lemkari, ini cara dia misalnya, oh nih saya orang. Soalnya gini Bang, Ya gimana. kayak Nahdlatul Ulama misalnya, Ya. dia mengaku dia Ahlussunnah wal Jamaah kan, iya kan. Jadi organisasinya yang mau saya ini di Indonesia terutama, ya kan. Ya. Oh kami landasannya adalah Ahlussunnah. Aswaja gitu kan. Nah, kalau yang Syiah kan nggak berani dia, maksudnya karena di sini kan belum ada aturan tentang Syiah kan. Ya. Kalau orangnya mungkin bisa kita lihat, bisa kita tebak gitu kan. Nah tapi yang dua ini Sedikit, Syiah itu ya Ahlussunnah juga, Ahlussunnah wal Jamaah juga. Jadi begini Bang Andre, hampir seluruh organisasi besar di Nusantara ini, bahkan Asia. dari mana kok bisa Syiah ini Ahlussunnah wal Jamaah? Coba Bang Andre telusuri dialog Syiah atau pelajari buku Syiah. Mereka berpatokan pada Ahlussunnah juga menurut pemahaman mereka kan. Nah, saya tidak mau menurut mereka, menurut Abang sekarang. Lah, menurut saya katakan, makanya saya jelaskan tadi. Kan dia punya ada beberapa hal yang berbeda dengan ahli sunnah gitu loh. Kenapa mereka bermusuhan kalau mereka sama kan gitu? Siap. Malah kalau di Indonesia iya tidak kelihatan permusuhannya. Tetapi kalau di Timur Tengah mereka bahkan saling ini parah gitu kan. Begini Bang, tadi sudah saya katakan, ketika kita mempelajari aliran-aliran dalam Islam itu, ya seakan-akan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij dan semuanya ini, atau Murji'ah dan semuanya ini dipandang sebagai aliran. Ya. Karena sebenarnya dia lebih cenderung ke sikap dalam beragama. Bagaimana mensikapi agama itu? Bagaimana mensikapi normativitas agama? Kembali ke pernyataan Abang tadi bahwa ini dicetuskan, jangan bilang ini sikap lagi. Tadi Abang bilang ini dicetuskan oleh seorang tokoh. Benar. Dia dicetuskan oleh seorang tokoh. Jadi ada ulama pada zamannya. Iya. Ada ulama pada masanya. Nah, kemudian memiliki pemahaman seperti ini, bersikap beragama seperti ini, memiliki pengikut. Iya. Jadi sikap beragama itu ada dasarnya. Dasar rujukannya apa? Ya Nas. Dasar rujukannya apa? Ya Ahlussunnah, kan begitu. Jadi mereka memiliki interpretasi yang berbeda. Kalau dia bersikap seperti itu, ada loh ya orang yang bersikap seolah-olah seperti itu. Ya. Tetapi dia nggak ngerti gitu loh. Nah, malah dia nggak pernah ngaji. Banyak yang seperti itu. Makanya tadi saya katakan, Ya. jadi nggak bisa kita samakan, nggak bisa disamakan aliran yang saya maksud Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan organisasi keislaman. Nah, makanya jadi saya kalau mau organisasi, nanya. sebentar dulu. Saya mau nanya. Ya, itu bukan padanannya. Abang tinggal jawab ada apa enggak di sini kan gitu. Soalnya ada organisasi
yang landasannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada misalnya kayak partai, saya landasannya Islam. Tadi Ini saya landasannya ini. Nah, ada nggak yang di Indonesia yang saya mau jawab. ataukah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri ada orang-orang itu gitu loh. Tadi saya jawab bahwa hampir seluruh organisasi-organisasi keagamaan di Nusantara ini, bahkan Asia Pasifik, Bang Andre, ini mengaku mempedomani beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, beraliran Aswaja. Nah, tetapi tadi bahwa yang namanya Aswaja itu sembari dia meletakkan ikhtiar usaha, dia juga tidak akan pernah menganggap, tidak akan pernah jumawa. Oh ini saya loh yang punya, tidak akan pernah jumawa, tidak akan pernah temukan dalam Aswaja, karena final decision itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Final decisionnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paham Aswaja. Nah, kaitannya dengan Jabariyah, ini sikap memang di awal-awalnya. Tetapi abang tadi mengelompokkan aliran besar tuh 3. Nah, Tadi saya katakan, iya kan? ya, Mengelompokkan 3 Secara aliran umum. besar. Secara umum Yang- aliran besar yang Iya. sekarang itu ada 3. Wajar dong kalau saya tanya. Kalau sekarang membias lagi, Tidak. wah ini saya kejar ini. Bukan. Bang Andre, jangan salah. Bang Andre mengatakan, menyamakan aliran pemahaman tadi itu, aliran sikap beragama itu dengan organisasi keberagaman. Saya memberi contoh, Ya, menanyakan contoh. Nah, Dengan ada tidak organisasi sekarang ini yang nyata-nyata, kalau sekedar personal ya kita juga kadang-kadang seperti Ya. itu gitu loh. Tetapi sekarang karena ini mengkategorikan 3, berarti ya adalah yang mungkin memiliki landasan itu gitu loh. saya kira Karena tadi disebutkan pencetusnya ada. Contoh kayak di mazhab misalnya, saya menggunakan mazhab Syafi'i misalnya, kemudian ini Hambali, ini itu kan nyata tuh orang-orangnya tuh. Nah tapi kalau ini kan kayak gaib gitu, nggak pernah kelihatan gitu loh. Atau jangan-jangan memang sebagian dari orang Aswaja atau yang lain punya pandangan itu juga gitu loh. sebenarnya begini Bang Andre, titik krusialnya adalah mungkin untuk menjawab dikotomi pemikiran Bang Andre tadi itu. Jadi perlu saya gambarkan dulu sekilas tentang bagaimana lahirnya itu. Ya. Lahirnya beberapa kelompok keagamaan dalam Islam. Aliran yang saya maksud tadi, yang seyogianya kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya sikap mengarah ke sikap beragama, itu lahirnya pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sejak awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir umat Islam, kemudian dalam peralihannya ke Daulah Umayyah pada saat itu. Jadi dalam peralihan itu, nah sehingga agamawan dan itu banyak melihat bahwa munculnya aliran-aliran ini lebih bersifat politis ketimbang ideologis seperti itu. Tetapi dulu namanya banyak Bang. Ada namanya Murji'ah. Murji'ah ini berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya mau buruk keadaan sekarang kita tetap berharap, tidak boleh mematikan harapan. Sehingga dia mengatakan dirinya Murji'ah. Ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Tazil itu mengasingkan diri dari orang-orang yang berbagai macam itu, memiliki pemikiran sendiri sehingga dia diklaim sebagai Mu'tazilah. Ada orang yang seperti tadi Jabariyah, Qadariyah, kemudian sampai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ada namanya Khawarij yang keluar dari semua itu, keluar dari golongan semua itu namanya Khawarij. Nah, dari semua kelompok-kelompok itu kemudian akhirnya mengkristal lah seakan-akan bahwa seluruh aliran ini seakan-akan memiliki 3 sikap. Tapi di awal memang banyak. Makanya saya katakan tadi ketika mempelajari aliran ini dulu bahasanya aliran juga gitu loh. Oh gitu. Jadi bahasanya aliran dalam beragama yang seyogianya kemudian sejarah membuktikan sehingga sampai sekarang yang muncul itu sepertinya hanya 3 ini.
Iya. Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang begitu sikap orang beragama. Nah, sehingga saya tidak bisa kemudian akan membentrokannya dengan salah satu kelompok A, kelompok B, karena semua mengklaim ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dari sini kita bisa lihat ciri-ciri Qadariyah itu seperti ini, ciri-ciri Jabariyah itu seperti ini, dan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini. Nah, jadi ciri-ciri Qadariyah, misalnya Jabariyah, ya dia majbur, terpaksa. Hatta dia melakukan dosa, oh ini keinginan Tuhan, gitu loh. Itu orang Jabariyah. Tapi kalau orang Qadariyah, oh tidak, kita bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Wa yasalil insan illa masa'al. Manusia itu tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang dikerjakannya, kan begitu. Tapi kalau Qadariyah mengatakan Tuhan menciptakan manusia, menciptakan makhluk dengan yang dikerjakannya, begitu. Oke Bang. Sekarang pertanyaan terakhir. Ya. Sebaiknya sikap kita menghadapi pandemi ini seperti apa? Wah, ini sikap kita menghadapi pandemi ini, karena konteksnya kita beragama ini, agama kita ini menyarankan kita sebagai umatan wasato. Umatan wasato itu bukan berarti umat pertengahan, berada di tengah-tengah, bukan. Tetapi bahwa yang mampu mendamaikan keadaan, membuat sejuk keadaan. Sebenarnya kata-katanya wasato itu tengah, jadi menyejukkan keadaan. Seperti contoh misalnya tadi, ketika kita menemukan orang bersikap Jabariyah, mari kita berdialog sama dia agar setidaknya ini loh ada jalan tengah, yaitu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan begitu. Jadi oke lah, saya sependapat dengan final decision yang menurut Jabariyah itu, kan begitu. Final decision itu saya pendapat, tetapi alangkah baiknya jika kita berupaya dan berusaha berikhtiar dulu. Atau sebaliknya, kita menemukan orang yang Qadariyah, yang Qadariyah, usaha dan semuanya, sehingga ini akan memunculkan ujub, sombong, takabur, riya. Wah, jika tidak saya, COVID ini tidak akan selesai. Jika saya, tidak. Jadi, oh ya benar, Bapak melakukan itu, tetapi final decision-nya ada yang lebih kuasa dari kita. Nah, sehingga peran kita yang paling pas itu adalah di umatan wasato tadi, yang mampu menjadi penyejuk tadi itu. Jadi ketika melihat fenomena COVID-19 ini, kasihan loh. Kasihan Pak, petugas PPKM yang berjaga kemudian menghadapi fenomena setiap hari seperti itu juga kasihan. Tetapi perlu juga dipikirkan keadaan masyarakat yang tidak dapat ini, kan? Iya. Nah, jadi bahwa mungkin disinilah dialektika Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam berbuat itu bisa kita aktualisasikan untuk mensikapi COVID-19 ini. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah mendapat banyak sekali pencerahan, banyak hal yang tadinya saya sendiri tidak tahu, tapi alhamdulillah dengan dialog ini banyak sekali terbuka pemikiran-pemikiran Bang Omeng ini. Kita akan bisa ikuti ya terus di channel Sabda Alam. Teman-teman, kalau mau dapat info terupdate, dapat informasi-informasi yang paling baru, silakan di subscribe ya, kemudian dibagikan, di share, di komen. Kalau bisa ada pertanyaan, nanti kita akan jawab lagi di video berikutnya ya. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.